Tugas demonstrasi kontekstual model 2.1. Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya Panglian Simajuta, caleg GP Angkatan 10 Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal ataupun disebut dengan common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun keputusan-keputusan tersebut meliputi 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, yaitu penilaian yang berkelanjutan. Adapun tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dan yang ketiga, asesmen ataupun penilaian. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid ataupun disebut dengan readiness. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Kemudian, minat murid. Minat murid yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu profil belajar yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini adalah materi pengetahuan ataupun konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Contohnya, guru menyiapkan buku teks, audio, video, dan poster. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses, yaitu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Contoh, murid berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah pada pokok materi. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Contohnya, murid membuat karya pemahaman akan materi seperti pembuatan poster, gambar, maupun video. Asesmen itu terbagi atas 3. Yang pertama, asesmen for learning ataupun penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Asesmen ini berfungsi sebagai penilaian formatif, sering juga disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, assessment of learning ataupun penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga, assessment as learning. Artinya adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Adapun pemetaan belajar murid di kelas 5 SD Negeri 0256 Senambe yaitu sebagai berikut. Untuk visual itu terdiri dari 9 orang, auditori 10 orang, dan kinestetik 6 orang. Total jumlah siswanya adalah 25 orang. Berikut RPP ataupun modul ajar berdiferensiasi. Gerakan nasional revolusi
mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global,